Di rumah itu ada bukan itu semuanya nggak peliharaan aku juga gitu, ada peliharaan mertua juga. Tapi memang kebetulan rumahnya itu agak sedikit kayak hutan ya. Aku tuh hobinya banyak banget, Mbak. Jadi kita tenang, kita masih punya waktu 17 jam untuk bahas ini. Aku suka olahraga sport, aku suka basket, aku suka badminton, suka padel sekarang, terus sepatu roda. Udah selek padel gitu. Iya, nge-gym iya. Terus aku suka K-pop, nonton K-pop, aku suka nonton random anime. sih. Iya, aku banyak. Tiba-tiba yang dari ke kiri-kirian banget, tiba-tiba K-pop. Jadi kayak, lu kemana sih? Untuk mengupdate diri, aku cukup ngomong sama Dinda, terus aku bilang gitu, so what's up? Lagi ada apa yang lately? Iya, karena aku... She's the gate. Oke. Sekarang mau sedikit bahas mengenai diri kalian masing-masing nih ya. Apakah ternyata hobi itu juga bisa membantu ya? Membantu kalau lagi ada issues dengan pasangan di rumah dan sebagainya. Vino katanya hobinya melihara binatang, betul? Enggak juga sih. Apa namanya? Kebetulan di rumah emang ada beberapa binatang gitu kan, kayak binatang-binatang yang gampang dirawat lah, kayak kelinci apa gitu. Kelinci itu gak gampang. Gampang. Asal kamu bisa. Punya aku mati semua. Aku kasih tahu nanti caranya. Kena hujan. Kelinciku udah 7 tahun sekarang. Wow. Nanti kita Nanti kita ngomong ya. Tunggu. Masalah kelinci. Beberapa, how much is beberapa? Iya, maksudnya gini, ada beberapa di rumah itu ada bukan itu semuanya nggak peliharaan aku juga gitu, ada peliharaan mertua juga. Tapi memang kebetulan rumahnya itu agak sedikit kayak hutan ya. Jadi banyak banget binatang-binatang itu yang datang, yang akhirnya kamu slow di situ beneran. Kayak tiba-tiba datang apa namanya, datang otter di belakang rumah. Iya beneran. Ini nggak. Terus tiba-tiba ada satu kayak burung migrasi gitu kan, burung migrasi. Nah tiba-tiba di rumah kita tuh ada nggak tahu angsa. Beneran, ini nggak bohong. Ada sungai dekat rumah? Belakang rumah ada sungai, terus tiba-tiba ada monyet, ada apa. Jadi memang bukannya peliharaannya banyak, tapi kondisi lingkungannya itu memang rumah agak sedikit. Singgah ya? Kayak rumah singgah binatang ya? Bener. Sinemaku ini bisa jadi film yang lucu di rumah singgah binatang. Guys, in Citizen ini dari aku cuma pelihara binatang yang gampang, kelinci, tiba-tiba ada otter, ada burung migrasi, ada monyet, ada angsa. Tapi kalau ngomongin hobi ya, semua orang mau nikah kan hobinya nggak boleh hilang dong. Ya maksudnya kayak tetap harus punya me time, harus punya ya, kalau misalnya cowok-cowok suka sepedahan, motoran atau hobi apaan. Ya tetap aja jadi anak-anak, punya mainan yang sendiri yang boys toys. Iya, maksudnya itu tetap harus ada sih, biar hidup tuh nggak selalu stagnan. Nah kalau Vino apa? What is your me time? Karena kan tadi menarik banget nih, yang bikin kita juga kontemplasi adalah ini bisa terjadi karena laki-laki itu kan dianggapnya nggak boleh bercerita, nggak boleh apa-apa, kan dipendam semuanya sendiri. Jadi punya outlet kan penting. Iya benar. Nah kalau kamu apa outletnya? Pengennya sih olahraga ya, kayak kalian semua ini ya. Kok jadi olahraga. Harusnya. Harusnya. Iya. Tapi kadang-kadang tuh misalnya kayak motoran tuh juga membantu. Terus dia kalau sepeda juga sama gilanya, 200 kilo. Sepedahan juga gitu. Tapi kalau kelamaan selalu ada pertanyaan kan, ada masalah di rumah lu. Lu jauh banget. Lari lo jauh banget. Lu main sepedahan lo. Aku punya jawaban buat itu. Apa tuh? Kan orang suka bilang kan, semakin olahraganya gila-gilaan, lu kayak banyak masalah banget ya. Bisa iya, tapi ada orang yang memang mampu loh. Jadi tolong hargain orang-orang yang mampu gitu. Tapi memang walaupun olahraga juga bisa menjadi outlet yang baik supaya mendapatkan endorfin gitu. Terus udah gitu kayak energi yang besar tuh dilepaskan, dikeluarkan, jadi nyampe rumah tuh udah yang udah enak ya. Jadi komunikasinya juga enak gitu ya, nggak ada suzon nggak ada suzon, nggak ada yang salah naruh piling dikit terus langsung yang tapi katanya lewat hobi itu juga bahaya loh. Kenapa ini? Ada apa ini? Mak engkengi sama istri. Oh iya. Saya bawa. Sepedahan bawa tentengan terus ya kamu ya? Iya, aku ngegandeng. Kayak lagu gitu ya, nemplok ya. Oke, kalau Nas sebenarnya aku mau nanya apa what is your me time, sebenarnya udah terjawab lah ya, olahraga. Ada nggak sesuatu me time kamu yang mungkin tidak banyak orang tahu? Actually, you know what? People keep on saying I'm introvert. Salah, extrovert. Jangan ketawa dong. Iya, introvert terima.
Gini agak Kenapa kamu semua pada ketawa? Mau protes. Enggak. Jadi aku nih kan memang orang bilang extrovert, lalalala, emang benar. Tapi somehow weirdly after my mom passed, itu being alone at home, maksudnya bukan alone, tapi being at home doing like entah gardening, entah ngomong sama kucing, entah masak sama anak-anak. It's such a me time. Fulfilling ya. Iya, apalagi kemarin semenjak pandemi, mayones aja bikin sendiri di rumah. Wow. Untung nggak tiba-tiba bikin mayones ya, tiba-tiba ada bisnis baru sebenarnya ya. kayaknya sebentar lagi ya. Tolong dicatat. Tapi emang benar, biasanya seiring dengan usia kita mulai gravitate-nya towards the center. Iya. Yang introvert menjadi lebih bisa bergaul, Iya. yang extrovert menjadi lebih Menyendiri. introverted. Emang seperti itu. Kalau pribadi yang itu lebih umum. matang. ternyata ya. Itu Carl Jung yang mengatakan itu. Gitu. Terima kasih Karyum. Kalau Dinda apa? What is your me time? Kalau lagi kesel banget misalnya, gimana cara kamu melampiaskan aku tuh hobinya energi? banyak banget, Mbak. Jadi Kita tenang, kita masih punya waktu 17 jam untuk bahas ini. aku suka olahraga sport, aku suka basket, aku suka badminton, suka padel sekarang, terus sepatu iya, roda. udah selek padel gitu Iya, sekarang. nge-gym iya. Terus aku suka K-pop, nonton K-pop, aku suka nonton Random anime. sih. Iya, aku banyak. Tiba-tiba yang dari ke kiri-kirian banget, tiba-tiba K-pop. Jadi kayak, lu kemana sih? Biar luas aja, ya kan? Semuanya aku cobain Betul. gitu. Jadi aku mencoba sesuatu hal-hal yang belum pernah aku pelajari sih. Termasuk kayak misalnya les bahasa asing gitu, yang aku belum pernah aku les gitu. Contoh. Bahasa Korea. Korea dia. Iya, gitu. Serius banget. Tapi aku nggak pinter-pinter loh. Apa karena udah makin usia, Aku kemampuan mau Enggak lah, otak ya? kayaknya because melakukan banyak hal secara berbarengan ya, termasuk Kayaknya juga ya. Jadi ternyata kamu tahu kan kalau konten-konten kamu di social media tuh dianggap sangat estetik oleh para Gen Z ini. oh ya, oh ya. Yes, dapat insight dari Serius. dari itu. Tapi dari tahu tim nggak? redaksi kami. Pas Biasa kita aja lagi, tuh, masa gear-gear banget. tapi beneran ya, kalau kita lagi ngumpul nih, lagi syuting apa segala macam, untuk mengupdate diri, aku cukup ngomong sama Dinda, terus aku bilang gitu, so what's up? Lagi ada apa yang lately? Iya, karena aku She's the gate. She knows everything. She knows what's hype. She just know. Pokoknya dia deh. karena aku Kemarin nggak banyak aja kerjaan kan di rumah. 15 Aku cuma menit ngurus ya. anjing doang ya. Kita kemarin promo bareng ya, 15 menit kalian ngumpul aja, semua gosip sini. Tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Tiba-tiba gue masuk, emang iya? Itu bukan gosip, itu berita bukan. fakta dunia. Iya. Kita tidak Iya, menggosip berita tapi fakta. memberikan fakta. Iya. Nanti Yang make ada sure TikTok. Dinda jangan dilepas ya, clip on ya, bisa dengerin ya, bisa dia ngobrol apa aja ya. Tapi mau bahas mengenai postingan kamu, Din, karena itu menurut tim redaksi kami, para Gen Z menganggap sangat estetik kan ya, karena dari foto-fotonya, udah gitu kamu banyak sekali tidak menyertakan like count, kayak I don't care about Iya. dan kata-katanya juga captionnya sangat puitis gitu. Itu intentional kah atau memang mendadak kamu mendapatkan Chat ilham? GPT. Ya, terima gitu udah dipuji. Ini udah diangkat-angkat loh, ini udah chat GPT. Nggak terima nih Kalau dipuji. like tuh ya iseng aja kayaknya, ya udahlah gitu. Karena sedikit sih sebenarnya yang like, Mbak. Jadi biar nggak kelihatan, biar Dan nggak itu malu. akun kamu sendiri ya? Kamu punya banyak akun. Iya, iya. Sebenarnya kalau misalnya account lebih karena itu kayak blog aja sih gitu ya, personal blog aja. Gitu. Terus kalau kayak caption ya biasanya mikir sendiri. Nah, kebetulan aku tuh orang yang kalau mengutarakan sesuatu tuh kalau ngomong agak suka belibet, susah. Lebih baik nulis. Lebih suka menulis. Makanya kadang-kadang nulis tuh lebih bagus daripada, menurutku ya, aku pedenya sih gitu ya, tapi nggak tahu deh, kayaknya ya, kayaknya gitu. Nulis tuh Di lebih sini gue perhatiin deh ini lo. Iya kan? Aku pengen tahu apa yang estetik menurut Gen Z. Iya, masa sih? Oke, terus sekarang mau bahas mengenai perjalanan karir masing-masing. Mungkin dari Nak dulu ya. Ya. Nak, ya. Ya. Nak yang ekstrovert ini kan segala macam pernah kan? Modeling pernah, Oh ya my god, kan? modeling enggak lah. Masa? Enggak nyampe, Mbak. Foto model. Iya, model jari. Terus ini apa namanya punya radio, Yes. ya kan, DJ Yes. dan sebagainya gitu. Apa yang membuat kamu akhirnya langsung mau film pertamanya langsung dengan Vino 30 Hari Mencari Cinta? Was it like on your next wish list menjadi aktris? Jadi it just so happen semua tuh
berbarengan. Jadi waktu jadi VJ, pertama kan penyiar radio, terus udah gitu kemudian menjadi VJ itu berbarengan sama film. Tapi karena VJ itu langsung syutingnya terus langsung tayang, jadi kan yang terlihat kan VJ dulu. Padahal waktu pertama kali kita syuting 30 Hari Mencari Cinta itu, judulnya kan 30 Hari Mencari Cinta ya, tapi dalam kenyataan Nirina aslinya itu adalah 30 hari tidak tidur. Why? Karena syuting MTV katakanlah nih dari jam 9 sampai jam 6 sore. Kemudian jam 7 aku udah di lokasi syuting sampai jam 5 pagi. Astaga. Terus kemudian jam 6 udah di lokasi di MTV lagi. Jadi itu tidur hanya di mobil aja. So that was like mungkin karena bersikeras kayak I really want both of this. Jadi I try to do my best gitu. Tapi ya alhamdulillah menghasilkannya gitu loh. Itu kamu waktu itu usianya masih muda loh. I mean like not a lot of young people mau committed sampai kayak gitu kan. Ya Gen Z kan sekarang they need their 22 hours of sleep, ya kan? 22 hours. Kan butuh istirahat gitu loh anak-anak muda gitu loh. Kok bisa sih, Nak? The chance was there, kesempatannya ada, I didn't wanna miss it gitu loh. Jadi gitu. Ini sebenarnya satu pertanyaan aku pengen tahu dari you guys yang udah terutama di dunia acting, kalau udah sinetron apalagi, gimana cara maintain energy levelnya? Maintain energy level, maintain mood. Wow. Do you guys have any tips to get into character, to get into the energy? Karena buat gue syuting itu me time. Wow, oke. Jadi salah satu me time itu adalah syuting. Karena jadi kalau tanya sampai kapan mau syuting, sampai kapan mau main film, mau acting gitu, pernah bosan nggak sih? Nggak pernah. Karena emang nggak pernah. Nggak pernah ada momen kayak beda. Ya kalau misalnya kita ketemu sama produksi yang kacrut gitu, ya itu kesel iya. Gue capek ini kalau syuting sama kalian, tapi nggak membuat kita jadi nggak pengen syuting lagi atau bosen, enggak sih. Cuman jadi notes untuk pribadi bahwa kalau yang ini kayaknya enggak lagi iya, ya. Iya gitu. lagi, tapi memang ketika syuting itu menjadikan momen untuk me time itu karena ketika salah satu misalnya kebetulan kan Marsha juga di dunia film gitu kan. Ketika dia lagi syuting, dia bisa bebas nggak usah mikirin rumah. Iya. Gue mikirin semuanya beres. Nanti gantian ketika misalnya gue yang syuting, semuanya tuh beres gitu. Jadi itu tanpa kita punya perjanjian gitu loh. Kayak pokoknya gue ini dulunya tuh dari anak masih kecil, kita kalau ngambil kerjaan nggak bisa dua-duanya nih, harus shift-shiftan. Yaudah kalau kamu dapat yang ini, aku nggak usah deh, biar kamu aja. Tapi dari situ akhirnya kita kan nggak mau merepotkan dia, harus mikirin anak di rumah dan lain sebagainya. Itu jadi ternyata ini jadi salah satu me time gue gue bisa refreshing gitu kan. Terus ketemu sama teman-teman juga. Bener. Sama ini sih paling kalau di lokasi syuting tuh kayak nyempetin buat tidur dimanapun aja gitu buat save energi. Iya benar. Iya. Benar. Kapanpun gitu kayak misalnya lagi Power duduk nap power is the thing. Iya, itu buat energi kayak udah mulai low nih. 10 menit, 15 menit. Kayaknya kita terlatih untuk akhirnya gitu deh. Kayaknya abis ini ada apa shotnya? Enggak, kakak misalnya ada 2 scene, kakak enggak dulu. Oke, langsung tidur Kita gitu. syuting ingat, berasa nggak? Kita kan ada teman-temannya dari PU yang selalu mau makan apa, ini mau pesen apa gitu. Itu tuh semuanya tuh jadi kayak wow. Di sini tuh kita kerja, kita ngelakuin sesuatu, tapi kita juga diservis sama teman-teman yang baik ini. Begitu kita kembali ke rumah, itu udah nggak ada lagi. Kita harus jalanin semuanya. Berarti makanya kayak buat gue itu adalah me time gitu. I actually never see it like that, but it's true. Iya. Karena benar-benar that's the one time yang kita committed untuk melakukan pekerjaan ini tanpa harus memikirkan, bukan tanpa harus ya, tapi maksudnya kita untungnya punya support system yang mengerti gitu. Jadi benar-benar yang aku nggak bisa pecah ya kepikirannya. Maksudnya kayak ini misalnya gitu, karakter ini lagi berat banget. Please understand that I need this time to focus gitu loh. Sampai ke anak-anak juga gitu yang kayak, kak tolong ya kak, yang ini mama banyak scene yang berat gitu loh. Jadi kayak if anything kalau mau banyak tidur pas lagi pulang nggak sempat ngobrol, maaf ya gitu loh. Just find a time nanti kita bisa ngobrol gitu loh. All text me or whatever gitu. Apalagi kalau memainkan peran yang ternyata memang sangat ini ya, sangat connected somehow ya cerita-ceritanya ya. Iya. Oke, aku mau ini dulu, mau ada games dulu nih sebentar nih ya. Karena ternyata kita udah tarot. Bagaimana masa depan saya?
Sekarang ini karena ada kalian bertiga, jadi ini adalah kartu seru ya. Nah nanti ada pertanyaan-pertanyaan, masing-masing boleh ambil satu dan yang menjawab boleh ditunjuk. Jadi nanti Dinda baca nih ya, terus bilang oke yang harus jawab adalah dilempar ke siapa? Dan harus dijawab. Berapa kartu nih masing-masing satu? Ya 27 Ini lah. pasti nih ya, ini pasti nih gamesnya, gamesnya Gen Z tau nggak? Ya iya nggak, ini gamesnya Gen Z Suka kan? ngeri main sama mereka. Nah, Banyak soalnya banget ya. bahkan ada satu kartu aku yang baru temu kemarin Ini adalah pasti mainannya dia. Ini pasti mainannya dia. enggak, ini pasti Gen Z. Soalnya aku ketemu satu kartu yang katanya conversation starter. Benar nggak? Yes, ada. Itu ada gitu. Aku sampai kayak, hah? Keluar gitu. Are you happy with your salary? Kalau enggak butuhnya conversation finisher. Kalau Ada yang mau end up the conversation ya. nggak? Kalau enggak, gue nggak berhenti nih. Oke silakan boleh diaduk lagi one by one. Dinda dulu boleh ngambil satu. Aku ya? Aku langsung di sini aja deh, langsung ini. Boleh, terus coba dibaca dulu. Kira-kira cocoknya buat siapa nih? Vino deh. Oke, pertanyaannya Film adalah apa yang kamu tonton sampai berkali-kali? Aman. Yang kamu tonton sampai berkali-kali. Apa ya? Gak tahu kenapa ya, ini gue tuh suka banget film The Father of the Bride. The Father of the Bride. siapa Steve Martin? Iya. Gue tuh suka siapa? banget. Steve Iya, Martin. Martin. Oke. Ada Father of the Bride 1, 2. Itu gue selalu bisa mengulang-ulang dan sampai punya yang kayak baru pertama kali nonton. Oh gitu. Ya ampun anaknya pergi. Punya anak perempuan. Gue gak kebayang nanti kalau anaknya nikah beneran sedrama. Dan tahu nggak, nanti. semakin gue tonton itu, level ketakutan sebagai seorang bapak, level kesedihannya tuh jadi makin terus gitu. Benar. Tapi aku pengen nonton lagi gitu. Tapi film tuh suka gitu ya, maksudnya kita nonton di usia sekian, rasanya Bener, begini. bener Terus banget. 10 tahun kemudian kita nonton lagi, rasanya bisa berubah lagi gitu. Bener banget. Nanti Aku suka kamu nanti banget kalau itu. Zizi akad nikah aku boleh nonton ya. Aku pengen. Gue hadir sih. Hadir Ya kayaknya. kalian diundang lah. Enggak, gue hadir. Tenang, aku belum selesai kalimatnya. Aku hadir untuk memvideokan ekspresi. Terus kayak sibuk gitu, kita zoom. Tapi kalian udah nonton belum Father of the Bride? Udah. Tapi kan itu lebih ke bapak. Tapi ibu-ibu di situ tuh pegang peranan penting banget. Iya, karena loh. kami menenangkan Oke Anda, guys, bapak-bapak. durasi. Iya, tolong, iya, Nak, durasi. Oke, Oke, kita nah langsung silakan. aja ya. Mau buat siapa? Dia. Dia sih, Dinda. Barang atau hal apa yang kamu inginkan sampai terbawa mimpi? Barang atau hal apa yang aku inginkan sampai terbawa mimpi? Iya. Yang baru-baru ini? Ya, light stick. Light stick. Enggak sih, sepatu roda. Kemarin aku mimpi aku pengen sepatu roda. Astaga nih perempuan sangat ini ya, Iya sangat kan? luas ya. Barbar banget. Dan dia tuh main sepatu roda sampai dagunya berdarah apa segala macam. Dengkul apalah Iya. apa. Sepatu roda sih, aku kebawa mimpi aku main sepatu roda dengan sepatu roda itu. Oke, so this, Cemen banget ya. this is your sign to buy it deh kayaknya. Baik, tuh Iya. udah disuruh. Biasanya udah kalau bisa disiapin. kepikiran sesuatu, bangun tidur kepikiran itu harus. Iya, dari ya. lebih baik Tapi menyesal nyaliku membeli sekarang daripada nyesel nggak beli. Good point. Itu quotes Iya. ya oleh Nak ya. Oke. Oke. Ya udah. Tadi kan yang belum dapet nak. Iya. Kapan atau pernahkah kamu ketinggalan naik pesawat? Dulu sering sih. Masa iya deh? Masa iya? Dulu sering karena bener-bener kayak main gitu. Wow. Terus sama ada lagi di Hong Kong kan silent airport kan. Oh, Jadi iya. si tukang beli perinil ini kan duty free, make up, apa segala macam lah udah di airport. Astaga Nak, Kok pernah naik? Tiba-tiba pas lagi di depan itu, udah jam berapa ya? Pas lagi jalan gitu, udah Duitnya ditutup. jauh. Terus? Yap, buat besoknya lagi beli. Wow. And besoknya telat lagi. Astagfirullah. Nak, kamu bikin Aku nggak bisa yang silent airport disco, deh kok kayaknya. silent disco? Silent disco bisa banget. tapi kan aku satu lagi pengen tahu nih ya, seberapa kalian mengenal diri di masing-masing set. Ya. Nah, saling tebak bintangnya masing-masing. Waduh, nggak Ayo, coba. bisa lagi. Wah, gue nggak bintang. Masa udah nggak tahu sih Bintangan. bintang-bintangnya? Iya. Oke. Menurut Dia kalian Dinda yang apa nih? paling Dinda bisa. apa nih? Aku enggak. Menurut kalian Dinda bintangnya apa? Ayo dong, kan satu set. Dinda apa? Scorpio? Libra, Bukan. Virgo, Bukan. Ya, Sagittarius. Bukan. Terus aja semuanya ditebak. Aku Aquarius. Aku Aquarius. Aquarius kok banyak bimbangnya sih? Bimbang, ya lumayan. Banyak maunya.
Aquarius supposed to be go with the flow, no? Karena kan dia gendong air. Ya, Oke, tar dulu, Aquarius. Nak, kira-kira apa nih bintangnya? Aku tahu. Pisces. Iya kan, kamu So ikan. obvious ya. Iya kan? Iya. Iya. Iya, Gue nggak ngerti lagi. Pisces aku Oke, tahu. kalau Vino apa? Vino bukan Taurus. Pisces Enggak. juga. Ah. Lu Pisces kan? Aries. Aries. Ih, bener kan? Gila, hebat gue. Ya, after setelah yang ke Kan dia kan, bener kan aku nggak sih? dia yang paling tahu. Nggak, soalnya kayak agak-agak aura abangku gitu. Abang-abang maksudnya. Abang-abang. Jadi kayak Tukang Aries, tiba-tiba bakso. aku kayak Aries. Ya, karena kakakku Aries. Gitu. Oke, nah ini kalau langsung pikiran ya. Kalau lagi syuting gitu kayak the first thing I ask ya bintangnya apa? Kamu apa? Iya, iya. Pisces. Pisces. Pisces kita. Tapi Oke. kalian tuh yang tipe kalau misalnya mau kerja sama siapa bintangnya apa? Oh harus hati-hati gitu gak sih? Enggak, aku nanya aja sih. Aku nanya aja tapi cuman karena kepo aja. Iya loh, ada enggak. red flagnya gitu nggak sih? Anyway, balik lagi ke film kalian. Boleh kepada para Insertizen ya, ini diajak semuanya untuk nonton. Kapan ditayangkan bioskop kesayangannya ya? So, silakan bertiga nih untuk memastikan para Insertizen jangan Oke, sampai ketinggalan. Teman-teman semua, Insertizen. Jangan lupa saksikan kami bertiga di film Hanya Namamu Dalam Doaku mulai tanggal berapa? 21 Agustus 2025. Di mana? Di bioskop di seluruh Indonesia pastinya. Jangan salah film ya. Di bioskop ya. Oke, sebagai pertanyaan terakhir, apa doa dalam diam versi kalian? Aduh, dalam diam. Doa dalam diam. Doa dalam diam. Kan ini kan hanya namamu dalam doaku. Iya, Jadi iya. kalau kalian lagi berdoa dalam diam, apa yang kalian doakan? Silakan, 30 detik mulai dari sekarang. Kalau aku sih keselamatan hari ini dan keselamatan hari ini untuk aku dan keluarga sih. Gitu. Oke. Hari ini dulu aja gitu. Hari ini Iya, dulu iya, aja. iya. Karena kan yang Betul. Kalau aku doaku tuh selalu kayak berterima kasih kepada Tuhan aku masih bisa menjalani hari ini dan apapun yang akan diberikan hari ini aku akan mencoba menjalankan sebaik-baiknya. Oke, hari ini juga Ya. Linda. Kalau aku doa adalah roda. harapan sepatu roda, harapan dan penguatan. Harapan dan bagus Oke, thank you so much the cast. Hanya namamu dalam doaku. Terima kasih sudah datang ke studionya iTalk dan pastikan juga Insertizen jangan sampai ketinggalan Hanya Namamu dalam doaku. Dan kita akan bertemu lagi dalam iTalk berikutnya. Bye. Terima Thank you kasih. ya.